Definisi pesan persuasif. Apa sih pesan persuasif itu? Jadi, persuasif berasal dari bahasa Inggris yaitu persuade yang artinya membujuk atau meyakinkan. Sehingga di sini persuasif itu merupakan usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan seseorang audiens. Artinya di sini tujuan dari adanya pesan persuasif yaitu tadi mengubah sikap ataupun kepercayaan ataupun tindakan dari seorang audiens. Contohnya di sini misalnya ketika kita melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan yang awalnya perusahaan tersebut mungkin menolak untuk melakukan kerjasama akan menjadi mau untuk melakukan kerjasama karena tadi adanya pesan persuasif. Nah, perubahan yang terjadi itu bukan merupakan tipuan ataupun tekanan, tetapi karena adanya persetujuan dan juga kebebasan, persetujuan dua belah pihak dan juga kebebasan dalam membuat suatu pilihan. Nah, pesan persuasif sendiri itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh audiens. Nah, kenapa? Karena di sini pesan persuasif itu dapat memotivasi audiens untuk memilih atau mengambil suatu keputusan yang pada dasarnya menjadi kendala bagi mereka, karena di dalam pesan persuasif terdapat argumentasi dan juga bukti. Nah, pengambilan keputusan tersebut didasari pada penalaran yang logis dan juga spesifik sehingga menjadi sebuah rombakan besar bagi penerima pesan untuk bertindak sesuai dengan arahan. Oke, nah yang selanjutnya, eh, pesan persuasif itu dikatakan efektif apabila audiensnya paham dan juga mengerti isi pesan yang disampaikan. Dan pastinya ada kecenderungan untuk melakukan apa yang pengirim pesan jelaskan. Tujuan dari pesan persuasif, yang pertama ada tujuan umum, lalu yang kedua ada tujuan sekunder. Nah, tujuan umumnya ada apa saja? Yang pertama, meminta komunikan melakukan sesuatu. Yang kedua, menyediakan informasi yang cukup. Yang ketiga, menanggapi keberatan yang mungkin menunda suatu tindakan penting yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, meminta komunikan bereaksi positif atas suatu permintaan. Sedangkan tujuan sekundernya, yang pertama, membangun image baik bagi penulis dan juga membangun image baik bagi organisasi penulis. Lalu, yang ketiga, mempererat hubungan baik antara penulis dan juga reader. Dan yang keempat, mengurangi atau menghilangkan korespondensi atas hal yang ada di masa mendatang. Nah, tujuan dari pesan persuasif bisnis sendiri yaitu adalah untuk meyakinkan audiens bahwa permintaan atau ide masuk akal dan akan membawa manfaat bagi audiens. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, bahwasanya pesan persuasif itu dapat meyakinkan audiens bahwa permintaan ataupun ide itu masuk akal dan akan membawa manfaat bagi audiens. Baik, yang selanjutnya yaitu tahapan pesan persuasif. Yang pertama yaitu menarik perhatian khalayak. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan gambar, menggunakan warna yang mencolok, penyajian headline, dan tata letak teks iklan keseluruhan. Setelah kita memperoleh perhatian khalayak, langkah selanjutnya adalah membangkitkan minat khalayak terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan ilustrasi faktual, kutipan, atau data-data yang valid. Tahapan yang ketiga yaitu membangkitkan hasrat khalayak, di mana kita membantu khalayak untuk menerima ide atau gagasan yang disampaikan dengan cara menjelaskan bagaimana perubahan yang terjadi dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi khalayak, baik secara personal maupun profesional. Yang keempat yaitu menstimulasi tindakan. Tindakan adalah tahapan di mana kita mempengaruhi khalayak sasaran untuk mengambil tindakan. Agar khalayak bersedia melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan, maka yang perlu dilakukan adalah menyediakan jenis-jenis informasi yang dapat memenuhi kebutuhan khalayak untuk mengambil sebuah tindakan. Yang kelima yaitu memotivasi khalayak untuk melakukan tindakan.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyarankan kepada khalayak untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan, menekankan pada akibat positif yang timbul jika tindakan dilakukan oleh khalayak, dan memberi kemudahan kepada khalayak untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Yang keenam yaitu menggunakan daya tarik emosional dan rasional secara berimbang. Dalam psikologi komunikasi, daya tarik emosional mengacu pada digunakannya pernyataan atau bahasa yang menyentuh emosi khalayak. Sedangkan daya tarik rasional mengacu pada digunakannya pendekatan logis atau berbagai macam bukti sebagai upaya untuk meyakinkan khalayak. Pesan persuasif dalam komunikasi bisnis umumnya lebih banyak menggunakan daya tarik rasional dibandingkan dengan daya tarik emosional. Sehingga hendaknya dalam menyusun pesan persuasif menggunakan daya tarik emosional dan daya tarik rasional secara berimbang dan menghindari kesalahan logis agar diperoleh dampak pesan persuasif yang maksimal. Yang selanjutnya yaitu menguatkan posisi di mata khalayak. Setelah melakukan penyusunan pesan, ada baiknya kita melihat kembali pesan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menguatkan posisi kita di mata khalayak, sehingga khalayak dapat menerima pesan-pesan persuasif yang disampaikan dan bersedia untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu mengantisipasi keberatan. Pesan persuasif yang disampaikan kepada khalayak tidak selamanya mendapat tanggapan yang positif dari khalayak. Terkadang khalayak bersikap menolak terhadap pesan-pesan persuasif yang disampaikan, sehingga menimbulkan hambatan komunikasi bisnis. Tetapi hal ini dapat dilakukan dengan cara menyajikan dua sisi persoalan, yaitu pro dan kontra dari seluruh pilihan yang ada. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu terkait mengembangkan pesan-pesan persuasif. Nah, pesan-pesan persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting. Di antaranya yang pertama yaitu menetapkan kredibilitas, yang kedua yaitu kerangka argumentasi, yang ketiga memilih daya pemikat, dan terakhir yaitu penggunaan bahasa yang baik. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu menetapkan kredibilitas. Nah, kredibilitas seseorang ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan orang tersebut. Nah, karena kredibilitas ini berhubungan dengan kepercayaan dan keandalan, maka harus mengatasi audiens yang memiliki sikap skeptis karena meragukan argumen yang disampaikan. Nah, kredibilitas sendiri adalah kapabilitas seseorang untuk dipercaya oleh orang lain. Untuk menumbuhkan kredibilitas seseorang itu dapat melalui fakta yang mana diungkapkan dengan data-data yang ada. Cara lainnya yaitu menjadi seorang pakar, kemudian antusias terhadap materi, kemudian melakukan penilaian atas sesuatu, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu kerangka argumen. Nah, ketika seseorang telah cukup mengumpulkan berbagai fakta dan bukti, mereka telah siap untuk membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional yaitu AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, and Action. Yang pertama yaitu attention atau perhatian. Jadi di sini meyakinkan audiens di awal yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian, di mana di sini seseorang memiliki sesuatu yang berguna untuk disampaikan, yang mana agar mereka didengar pada awal untuk mendapatkan perhatian dari audiens. Selanjutnya yaitu interest atau minat. Di sini terkait penjelasan relevansi pesan dengan audiens, yang mana tadi pesan yang sudah disampaikan di awal untuk mencari perhatian dari audiens itu dijelaskan secara lebih terinci, kemudian menghubungkan atau kaitkan pesan-pesan yang ada dengan manfaat spesifik yang dapat dinikmati oleh audiens. Yang ketiga adalah desire, yang mana membuat audiens merubah keinginan dengan kalimat penjelas. Jadi di sini audiens sudah mulai mengikuti keinginan ataupun perhatian tadi dikarenakan
dikarenakan oleh kalimat penjelas yang telah dijelaskan, sehingga untuk membuktikan gagasan secara langsung harus melakukan relevansi dengan pokok bahasanya. Yang terakhir adalah action atau tindakan. Di sini merupakan sudah menyarankan tindakan spesifik untuk audiens, karena tadi audiens sudah merubah keinginannya, kemudian karena terbawa oleh penjelasan-penjelasan tadi, kita tinggal memberikan saran yang spesifik untuk audiens. Dan yang terpenting adalah bagaimana mempermudah audiens untuk melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga adalah memilih daya pemikat. Yang pertama yaitu pemikat emosional, yang mana memanfaatkan emosi yang dilandaskan dengan argumen berbentuk simpati. Di sini sudah jelas berlandasan dengan emosi. Kemudian pemikatan logika, dapat menggunakan persuasi seperti pengaduan pemberian dukungan. Di sini lebih mengarah kepada pemikiran logika yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu pertimbangan etika, di mana persuasi digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan tindakan yang mana akan mempengaruhi audiens itu. Kebanyakan pesan-pesan persuasif itu biasanya menggunakan logika dan emosional. Nah, keseimbangan di antara keduanya bergantung pada 4 faktor penting, yaitu tindakan yang diharapkan, kemudian harapan audiens, yang ketiga adalah tingkat resistensi yang harus diatasi, dan terakhir adalah seberapa jauh seseorang mampu menjual ide atau gagasan pada audiens. Yang terakhir, yang keempat, yaitu penggunaan bahasa yang baik. Nah, persuasif sebaiknya tetap menggunakan bahasa yang baik dan jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kemudian, penggunaan bahasa yang baik bukan semata-mata dilihat dari sisi penggunaan bahasa formal atau resminya, tetapi juga pemilihan kata atau istilah yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga dapat memudahkan audiens untuk mengerti maksud dan tujuan dari pesan-pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai permintaan persuasif. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah pada pesan persuasif itu umumnya lebih lama, lebih rinci, dan tergantung pada perencanaan strategi yang cukup ketat karena bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Sehingga pada permintaan pesan persuasif ini itu biasanya dimulai dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu dengan melakukan analisis audiens, di mana penyampaian pesan-pesan persuasif yaitu perlu menghubungkan suatu pesan dengan minat serta hasrat audiens, di mana untuk mengakomodasikan perbedaan individual, seorang komunikator harus menganalisis audiensnya, kemudian komunikator harus menyusun suatu pesan yang dapat memenuhi kebutuhan audiens, di mana melalui analisis audiensnya secara tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan perbedaan budaya, di mana pemahaman terhadap perbedaan budaya akan membantu seorang komunikator dalam memuaskan audiens. Selain itu juga akan membantu bagaimana audiens memandang komunikator. Ketika komunikator memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda, maka cara yang digunakan juga pasti akan berbeda. Contohnya yaitu jika di Swedia, audiens lebih cenderung fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan teoritis dan implikasi strategis, sedangkan di Amerika, para audiens lebih cenderung untuk fokus terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan praktis. Kemudian yang ketiga adalah dengan memilih pendekatan organisasional, di mana dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif, seorang komunikator dapat menggunakan pendekatan langsung atau indirect approach. Namun, jika audiens bersifat objektif atau audiens lebih suka mendengar pesan-pesan yang disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah dengan pendekatan langsung atau direct approach. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari pesan persuasif. Jadi seperti yang telah kita ketahui ya teman-teman, bahwa memang pesan persuasif itu sendiri memiliki beberapa jenis. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari pesan persuasif itu sendiri ada 5 jenis. Yang pertama ada pesan penjualan, yang kedua pesan pengumpulan dana, yang ketiga surat penawaran, yang keempat ada pesan tagihan, dan yang kelima ada pesan sponsor. Langsung saja untuk yang pertama ada pesan penjualan. Jadi di dalam dunia bisnis, di dalam suatu perusahaan pasti kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya penjualan atau pembelian suatu barang, entah produk ataupun jasa. Karena memang kegiatan operasional perusahaan itu sendiri didominasi oleh kegiatan penjualan atau pembelian suatu barang ataupun jasa itu sendiri. Nah, untuk implementasi dari pesan penjualan itu sendiri biasanya diimplementasikan melalui iklan banner, atau mungkin iklan dalam majalah, atau mungkin melalui media-media elektronik seperti televisi atau mungkin radio yang memang kegiatan operasional perusahaan itu sendiri
sendiri didukung oleh iklan dan itu berorientasi terhadap laba perusahaan. Yang kedua ada pesan pengumpulan dana. Nah, untuk yang contoh dari pesan persuasif yang kedua ada pesan pengumpulan dana, di mana pesan ini sendiri tidak jauh berbeda dengan pesan penjualan, di mana pesan pengumpulan dana sendiri biasanya akan dikirimkan atau dibuat oleh organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membujuk para pembaca untuk menyumbangkan baik uang maupun waktu mereka kepada orang lain dan juga kepada pembuat pesan. Selanjutnya yang ketiga ada surat penawaran. Nah, di mana surat penawaran ini sendiri memiliki tujuan yang hampir sama pula, yaitu untuk membuat para pembaca melakukan sesuatu terhadap produk yang ditawarkan. Sebagai contoh seperti pembaca itu sendiri memesan suatu produk yang ditawarkan, kemudian membelinya, kemudian mengonsumsinya, entah itu melalui iklan-iklan atau mungkin melalui surat tawaran seperti melalui majalah, atau mungkin melalui koran, atau mungkin katalog produk seperti itu. Yang selanjutnya ada pesan tagihan. Nah, selain pesan penawaran, ternyata di sini juga ada jenis pesan persuasif yang lain, yaitu ada pesan tagihan. Nah, pesan tagihan ini sendiri merupakan suatu pesan peringatan yang dikirimkan oleh penjual kepada pembelinya, yang mana ini bertujuan untuk membujuk agar cepat melunasi hutang ataupun tagihan yang dimilikinya. Di mana di dalam pesan tagihan ini sendiri biasanya akan ada keterangan mengenai pernyataan jatuh tempo pembayaran, jumlah tagihan yang harus dibayarkan, dan juga informasi-informasi terkait tagihan yang lainnya. Yang selanjutnya ada pesan sponsor. Nah, contoh pesan persuasif yang lain yaitu ada pesan sponsor. Nah, mungkin di sini untuk teman-teman anak-anak organisasi memang sudah tidak asing lagi ya teman-teman dengan yang namanya pesan sponsor. Jadi memang di sini untuk organisasi-organisasi sudah sering melakukan sponsor, yang mana pesan persuasif itu sendiri juga bertujuan untuk meminta dana ataupun waktu orang lain untuk suatu kegiatan tertentu, di mana sponsor inilah yang menjadi salah satu contoh dari pesan persuasif. Jadi di sini teman-teman pasti sudah sering menyaksikan yang namanya kegiatan sponsor, sudah sering melakukan kegiatan sponsor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi kita sendiri. Jadi di sini pasti teman-teman sudah paham gambaran-gambaran mengenai pelaksanaan sponsor itu sendiri. Nah, itu tadi ya teman-teman mengenai jenis-jenis dari pesan persuasif, mulai dari pesan penjualan, kemudian ada pesan pengumpulan dana, kemudian ada surat penawaran, selanjutnya ada pesan tagihan, dan yang terakhir ada pesan sponsor. Karakter ungkapan persuasif. 1. Di dalam suatu ungkapan persuasif terdapat kalimat yang sifatnya membujuk atau mempengaruhi para pembaca untuk dapat mengikuti apa yang diinginkan oleh lawan bicara. 2. Komunikasi dalam ungkapan persuasif berisikan mengenai kalimat yang meyakinkan para pembaca untuk dapat mempercayai ungkapan yang disampaikan oleh lawan bicaranya. 3. Ungkapan persuasif disusun dengan kalimat yang di dalamnya berisikan tentang suatu alasan yang disertai dengan fakta yang mendukung. 4. Di dalam suatu ungkapan persuasif biasanya tidak disajikan konflik masalah. 5. Karakter ungkapan persuasif biasanya disertai dengan kalimat ajakan yang terdapat di dalam suatu ungkapan persuasif. Misalnya kata lakukanlah, ayo, mari, dan lain sebagainya. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang akan mengadakan acara webinar literasi pada akhir bulan Februari. Mereka akan mencari sponsor untuk memenuhi dana yang dibutuhkan pada acara tersebut. Pada hari Minggu, 4 orang anggota inti dari si sponsor panitia webinar mengadakan rapat untuk membahas perusahaan mana yang akan dituju dan dapat menjadi sponsor pada acara tahun ini. Pada rapat tersebut, masing-masing anggota memberikan pendapatnya mengenai perusahaan mana yang berkemungkinan besar untuk dapat diajak bekerja sama dalam acara webinar literasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, pada rapat kali ini kita akan bahas mengenai perusahaan mana aja sih yang bakal kita masukin proposal. Jadi dari teman-teman, ada nggak nih saran perusahaan mana yang bakal kita masuki aja? Kalau dari beberapa perusahaan yang aku lihat sih ya, menurutku perusahaan sayur roti itu tuh yang bisa kita jadiin opsi buat kita cari sponsoran gitu. Karena kalau ya aku tahu juga nih dari beberapa organisasi itu ya mereka sering sponsorannya ke sayur roti itu gitu. Tapi nih ya, kalau menurutku bukan perusahaan sayur roti, karena apa? Karena perusahaan tersebut itu
biasanya hanya memberikan barang dengan harga yang lebih murah. Nah, sedangkan kita di sini itu membutuhkan banyak dana segar. Nah, jadi aku lebih menyarankan untuk menemukan perusahaan yang memberikan dana segar saja. Tapi kalau menurutku sepertinya tidak ada masalah sih jika kita bekerja sama dengan perusahaan sari roti. Karena jika kita diberi barang dengan harga lebih murah, kita bisa menjualnya lagi dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Nah, aku sepakat sama Marina. Tapi nih ya, kalau untuk berjualan di tengah acara, apakah tidak mengganggu dan juga tidak memberatkan panitia nantinya? Kalau menurut aku nih ya, dari itu, kalau aku sih lebih setuju dengan perusahaan yang memberikan dana segar gitu. Contohnya tuh seperti perusahaan Cimory. Aku dengar-dengar nih, perusahaan Cimory itu sponsornya memberikan dana segar gitu. Kalau uang itu kan lebih praktis kan, bisa bermanfaat untuk acara kita. Tapi bisa sih dipertimbangkan untuk perusahaan sari roti tadi. Namun kalau aku nih, itu prioritasnya ke perusahaan yang memberikan dana segar aja. Kalau aku dengar-dengar sih kalau dari perusahaan Cimory itu dana segar yang diberikan itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi ya kita harus cari opsi lain untuk kita bisa mencukupi kebutuhan kita gitu. Nah maka dari itu lebih praktis bekerja sama dengan perusahaan sari roti ini. Selain itu kita juga bisa tuh dapat harga barang yang lebih murah. Kita juga bisa jual lagi tuh keuntungan. Kita juga bisa dapat keuntungan tuh dari penjualan itu. Betul, kita juga bisa membentuk kepanitiaan baru untuk seksi penjualan, jadi tidak akan mengganggu acaranya. Iya sih ya, setelah mendengar penjelasan dari kalian berdua, aku setuju sih dengan usulnya Rima. Oke deh, aku juga setuju, tapi dilihat lagi sih gitu. Kalau misal kita tuh bekerja sama dengan perusahaan yang tidak memberikan dana segar, itu worth it atau enggak, bisa dilihat lagi aja. Iya betul, jadi kita bisa buat list terlebih dahulu untuk memulai mencoba masukkan proposal perusahaan ke Sari Roti dan Cimory yang memiliki kemungkinan paling besar menerima sponsor acara kita. Jadi dari teman-teman, apakah sudah sepakat nih? Aku sepakat sih. Aku juga sepakat sih. Oke, kalau sudah sepakat, untuk rapat kali ini aku akhiri aja ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Setelah mendapat kesepakatan, 4 perwakilan panitia webinar literasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang mengirimkan proposalnya ke kantor perusahaan Sari Roti, kemudian menunggu dihubungi kembali oleh perusahaan Sari Roti. Setelah menunggu beberapa hari, perusahaan Sari Roti menanggapi proposal dari BEM Fakultas Ekonomi dan melakukan diskusi untuk kesepakatan kerjasama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang Mbak. Iya Bu, Pak. Jadi sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, siang ini kita akan membahas terkait proposal yang telah kami ajukan ke perusahaan Bapak dan Ibu sebelumnya. Iya, Pak dan Bu. Jadi sebelumnya di sini perkenalkan, kami dari Panitia Webinar Literasi BEM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, saya Inke, dan di sini ada rekan saya, Laila Rima dan juga Marina. Iya, Bapak dan Ibu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kami di sini ingin membahas terkait proposal kerjasama sponsor yang telah kami ajukan sebelumnya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa membaca kembali terkait proposal yang telah kami kirimkan sebelumnya. Baik, saya baca kembali, Mbak. Iya, Pak Bu. Jadi sambil membaca proposal di sini, kami akan sedikit menjelaskan acara yang kami adakan. Jadi acara ini itu merupakan acara tahunan yang diadakan oleh BEM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang mana biasanya diadakan di akhir bulan Februari secara offline. Untuk kali ini itu kami mengusul tema eskalasi literasi dalam mewujudkan produktivitas di era sosial 5.0. Kemudian pada proposal telah kami lampirkan berapa dana yang kami butuhkan beserta rincian penggunaan dana tersebut, sehingga Bapak dan Ibu dapat melihat rinciannya secara jelas pada proposal. Kemudian untuk paket proposalnya sendiri, Bapak dan Ibu bisa lihat di akhir proposal, yaitu terdapat 4 paket yang kami berikan. Di situ sudah tertera benefit apa saja yang didapatkan oleh perusahaan Bapak dan Ibu. Namun tidak menutup kemungkinan kesepakatan yang akan kita sepakati di luar dari paket yang tersedia. Jadi bagaimana Pak? Apakah tawaran kami dapat diterima? Setelah saya baca proposal yang sudah dikirimkan, saya rasa paket kerjasama ini kurang menguntungkan untuk perusahaan kami. Kalau semisal nih Bu,
kita membuat alternatif lain di luar dari kontrak ataupun paket yang ada pada proposal itu bagaimana ya Pak Dendi? Boleh. Kemudian kesepakatan apa yang kalian ajukan kepada perusahaan kami? Ya, jadi perusahaan Bapak dan Ibu bisa memberikan barang yang tentunya harganya lebih murah dengan kuantitas sebesar 500 pieces agar dapat kami jual kembali di luar, dengan kata lain membantu penjualan Bapak dan Ibu. Kemudian benefit apa yang akan kalian berikan kepada perusahaan kami? Untuk benefit yang akan kami berikan berupa pencantuman logo pada banner serta penyebutan sponsor oleh MC di dalam acara. Sepertinya benefit yang kami terima dengan sponsor yang kami berikan, saya kira itu tidak seimbang, Mbak. Benefit yang kami berikan di sini kami rasa sudah seimbang untuk menyebarluaskan produk perusahaan Bapak dengan kuantitas peserta acara kami yang hampir ribuan. Bukankah ini itu menguntungkan untuk perusahaan Bapak dan Ibu? Sepertinya tidak, Mbak. Sejumlah barang yang kalian minta itu terlalu banyak, sedangkan kita hanya mendapatkan promosi di banner utama dan penyebutan sponsor oleh MC di dalam acara tersebut. Ya, kalau acara yang kalian adakan menjanjikan dan meningkatkan penjualan kami. Kalau tidak, bagaimana? Gimana ya, Pak? Kalau begitu, bagaimana dengan setengah dari jumlah barang yang telah kami sebutkan tadi, Pak? Kalau kalian meminta barang dengan jumlah tersebut, saya lebih setuju jika promosi produk kami disebutkan dalam pembukaan dan penutupan acara. Baik, kami juga setuju, Pak. Jadi kita bisa menambahkan promosi di semua banner dan poster. Namun harga yang kami minta bisa diturunkan sebesar 25%. Baik, kalau begitu kami setuju, Mbak. Baik, terima kasih Pak Bu sudah menerima tawaran kami. Ya, terima kasih kembali, Mbak. Terima kasih Pak Bu. Pak Ibu. Ya, terima kasih juga. Setelah mendapatkan kesepakatan, perwakilan panitia webinar literasi BEM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dan manajer perusahaan mengurus berkas lebih lanjut untuk kepentingan kerjasama. Selanjutnya ada analisis ungkapan persuasif antara panitia dengan pihak perusahaan, yang mana ungkapan tersebut bisa dilihat dari slide yang tertera ya. Nah, dalam ungkapan tersebut terdapat kalimat ungkapan persuasif yang mana di situ terdapat kalimat rujukan dan yang kalimat yang mengandung pengaruh terhadap panitia lain yang awalnya tidak setuju dengan perusahaan sari roti yang tidak memberikan dana segar. Nah, pada kalimat ungkapan tersebut persuasifnya karena mempengaruhi orang yang berbeda pendapat, yaitu perbedaan pendapat antara Inke dengan Marina. Ungkapan yang mengandung persuasif selanjutnya adalah ungkapan yang disampaikan oleh Laila. Dalam kalimat Laila tersebut termasuk persuasif, di mana pada kalimat uang lebih praktis dan bermanfaat bagi acara kita, dari kalimatnya itu berusaha untuk membujuk Rima yang pada awalnya tidak sependapat terkait dengan dana segar tersebut. Persuasifnya berusaha untuk membujuk Rima yang memiliki perbedaan pendapat dengan Inke dan Laila. Kemudian untuk ungkapan yang selanjutnya adalah ungkapan yang disampaikan oleh Rima, di mana ungkapan tersebut juga mengandung unsur persuasif. Dalam kalimat yang disampaikan Rima tersebut, terdapat kalimat praktis bekerja sama dengan perusahaan sari roti. Selain itu, kita mendapat harga barang yang lebih murah, kita juga bisa mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut, yang mana berusaha membujuk kembali Inke dan Laila yang lebih setuju dengan sponsor dana segar. Berusaha membujuk Inke dan Laila yang lebih memiliki perbedaan pendapat. Analisis ungkapan yang mengandung persuasif selanjutnya adalah kalimat yang disampaikan oleh Lala, di mana dalam kalimat tersebut berusaha membujuk pihak perusahaan sari roti yang tadinya sudah menolak kontrak dengan cara menawarkan kontrak baru. Dikatakan persuasif dengan membujuk
atas penolakan seseorang, yaitu pihak perusahaan. Untuk selanjutnya ada ungkapan yang disampaikan oleh Inke, di mana dalam kalimat tersebut dikatakan persuasif karena membujuk pihak perusahaan bahwa benefit yang diberikan sudah sesuai, di mana atas dasar peserta yang sudah ribuan yang menambah branding perusahaan untuk lebih dikenal. Bujukan kepada perusahaan yang menolak benefit yang diberikan merupakan salah satu ungkapan persuasif. Kemudian untuk ungkapan yang terakhir adalah ungkapan yang disampaikan oleh Lala, di mana dari kalimat tersebut dikatakan persuasif karena berusaha membujuk pihak perusahaan untuk menerima tawaran dengan memberikan tawaran kembali berupa pengurangan jumlah kuantitas yang diminta. Bujukan kepada perusahaan yang tidak yakin akan jumlah yang diminta dan branding yang akan dilakukan di dalam acara, termasuk dalam ungkapan persuasif. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.